dengan situasi politik dan administrasi seperti ini, apakah ada potensi salah satu paslon melawan kotak kosong untuk pemilu di Aceh? Bicara tentang hal ini kan bisa ditarik-tarik. Oh, dia bagian dari A, bagian dari B. Ini termasuk kita. Muzakir Manaf dan Fadlullah yang sudah hadir di DPRA, mereka menandatangani formulir yang salah. Abang telah berusaha nggak berkomunikasi secara non formal atau duduk ngopi atau mengingatkan ini, bukan hanya dengan melalui media online atau podcast seperti ini? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bang Munawar, statement abang di media saya ikuti dan itu jarang orang menyampaikan itu, yaitu menyangkut dengan sepertinya KIP Aceh itu keliru mensyaratkan paslon harus taken komitmen memperjuangkan MU Helsinki. Ya. Itu betul komitmen statement abang? Ya. Apa yang melandasi statement abang itu? Yang pertama, sebagai bagian pernah menjadi penyelenggara pemilu, penting mungkin tanggung jawab moral untuk mengingatkan kawan-kawan. Ini kan kawan-kawan kita juga yang dulunya mereka ada di kabupaten kota, sekarang berada menggantikan kita. Ada legasi yang pernah kita tinggalkan. Jadi agar penerapan persyaratan pasangan calon itu dengan keputusan KIP Aceh, kemudian yang diikutinya adalah Undang-Undang 11, kanun itu sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada dampak kalau ini tidak kita ingatkan. Yang pertama dampaknya adalah ada ketidakpastian hukum. Karena ketentuan keputusan KIP Aceh nomor 17 tahun 2024 tentang pedoman teknis itu mereka tetapkan tanggal 17 Agustus 2024. Iya. Satu bulan setengah sebelum itu sudah keluar perubahan kanun. Kanun nomor 7 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya. Perubahan kanun ini sepanjang pengetahuan saya itu disebabkan karena ada kebutuhan hukum. Karena dalam kanun sebelumnya, kanun 12 itu tidak diatur tentang pilkada dengan calon tunggal. Kalau pilkada dengan calon tunggal, kanun sebelumnya itu ditunda pilkadanya. Jadi di beberapa pasal dimasukkannya, menyesuaikan. Dan intinya perubahan itu ada di pasal 24 huruf E. Iya, pasal 24 huruf E itu dalam kanun 12 itu menyebutkan bersedia menjalankan butir-butir perjanjian MU Helsinki dan Undang-Undang 11 2006 serta peraturan pelaksanaannya di hadapan lembaga DPR. Itu kanun sebelumnya. Kanun baru. Kanun baru di pasal yang sama, di huruf yang sama sudah dirubah. Apa bunyinya? Pasangan calon bersedia menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat istimewa dan khusus yang berlaku di Aceh. Yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup. Tidak ada kata-kata MU Helsinki. Tidak ada kata-kata MU Helsinki, tidak ada kata-kata harus di depan lembaga DPRA. Nah, sekarang KIP itu menjalankannya di depan. KIP masih menggunakan pasal 24 huruf E kanun lama. Sehingga itu semestinya kawan-kawan setelah memutuskan keputusan KIP Aceh, kemudian mengetahui adanya perubahan, itu mestinya segera direvisi. Karena kan keputusan itu mempersyaratkan syarat calon. Mempersyaratkan syarat calon yang berbeda, tentu akan bermasalah secara hukum. Dan menurut abang ini KIP sudah melanggar? Kalau dalam pandangan saya, ini masih bisa diperbaiki oleh KIP. Kekeliruan ini masih bisa diperbaiki dengan menerbitkan revisi keputusan. Dan kemudian lampiran 3 dalam keputusannya ini terkait dengan surat pernyataan bersedia menjalankan butir-butir MOU itu dirubah menjadi bersedia menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional maupun dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, bersifat khusus Aceh. Nah itu kan bisa dimaknai juga termasuk Undang-Undang 11 2006. Kalau kemudian KIP Aceh tetap ini melanjutkan berpedoman pada kanun sebelumnya, bukan kanun yang sekarang, apa implikasi yang muncul? Apa dampak yang muncul? Ada ketidakpastian hukum di situ. Ada ketidakpastian hukum, KIP Aceh menerapkan norma pasal yang salah. Karena ketidakpastian hukum, berarti KIP Aceh memiliki potensi untuk dilaporkan ke DKPP dan seterusnya. Tidak hanya KIP Aceh.
merugikan calon peserta pemilu. Dampaknya lebih jauh lagi kepada calon peserta pemilu, kepada partai politik yang mengusulkan calon peserta pemilu pasangan ini, kemudian juga tidak hanya kepada pasangan calon yang belum menandatangani ini, juga bagi pasangan calon yang sudah hadir tanggal 12 September, Muzakir Manaf dan Fadlullah yang sudah hadir di DPRA, mereka menandatangani formulir yang salah. Mereka menandatangani formulir yang salah. Dan itu berdampak juga. Dan itu berdampak juga. Apa misalnya dampaknya? Apa membuktikan itu formulir yang diminta dalam kanun? Apakah sesuai dengan bunyi pasal 24 huruf E yang dirubah? Tidak sesuai. Pelaksanaannya punya dasar hukum nggak pelaksanaannya di lembaga DPRA? Tidak ada, sudah dirubah. Pembuat kanun ini kan juga DPRA dan eksekutif dan legislatif juga. Iya. Yang buat kita, yang melanggar kita juga. Jadi ketika bicara lembaga lain punya protap, punya SOP, punya tatib. Kita harus mengikuti tatib orang. Nah, ini kan sekarang yang saya ketahui KIP Aceh sudah menyurati kembali DPRA agar melakukan penjadwalan untuk penandatanganan bagi paslon yang belum. Ya kan? Tapi kan ini nggak politik, nggak ada siapa yang bisa menjamin. Ya, kemarin nggak cukup bamus. Ini kan sudah ada indikasi. Nah, kalau ini kemudian dijadikan sebagai statusnya dari belum memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, ini kan merugikan calon peserta pemilu. Dampaknya juga pada sosial masyarakat, partai-partai pendukung. Jadi ada penerapan hukum terkait dengan KIP terkait dengan KIP yang melaksanakan ketentuan yang normanya sudah berubah ini, ya berdampak juga secara hukum, etika dan segala macam. Ada perbuatan mereka yang melawan hukum, menerapkan satu norma pasal yang tidak ada di dalam, yang sudah dirubah di dalam ketentuannya, kemudian dia terapkan kepada calon peserta pemilu. Mereka lupa atau alpa dalam melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang 11 prinsip itu. Salah satunya adalah setiap keputusannya akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Ya, akuntabel, keputusannya akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Dapat diuji. Bahwa ini sesuai dengan kanun, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti menurut Bang Munawar, kalau ini tetap berlanjut, pensyaratan paslon harus menaikkan integrasi MOU, sedangkan itu tidak ada dalam kanun yang baru, lalu potensi KIP untuk di DKPP-kan atau bisa jadi ke pidana juga. Ya, bisa jadi ke pidana umum juga. DKPP terkait dengan etik mereka dalam menyelenggarakan pemilihan. Ke Panwas bisa juga digugat, bisa juga diadukan, dilaporkan. Kemudian ke TUN juga. Mereka pejabat TUN ini menerbitkan satu keputusan berkaitan dengan tahapan pemilihan, berkaitan dengan nasib seseorang, bisa diuji nanti di TUN. Nah, ini kan panjang sekali urusannya. Tahapan-tahapan pencalonan ini tanggal 22 September nanti akan ditetapkan dan diumumkan pasangan calon tetap. Nah, kemudian misalnya ini tidak dirubah, statusnya menjadi TMS, tentu yang ditetapkan satu pasangan calon. Lalu mereka berarti lawan kotak kosong. Mereka harus melakukan pembuka lagi pendaftaran. Artinya di Aceh dengan situasi politik dan administrasi seperti ini, apakah ada potensi misalnya salah satu paslon melawan kotak kosong untuk pemilu di Aceh? Kalau ketentuan persyaratan keputusan KIP Aceh itu diikuti sebagaimana kanun, sekarang di publik yang kita ketahui sudah ada 2 paslon. Dan yang disampaikan kepada publik dan bahwa calon ini belum memenuhi syarat hanya pada surat pernyataan bersedia menandatangani MOU Helsinki di depan lembaga DPRA. Sedangkan persyaratan-persyaratan yang lainnya sudah memenuhi syarat, sudah benar. Jadi tinggal persyaratan ini. Jadi karena persyaratan ini dia pakai kanun lama, maka solusinya menurut saya ya mereka harus segera merevisi keputusan KIP Aceh itu, kembali ke norma yang sudah diatur, dan itu bisa landing. Artinya pasangan calon yang sudah menandatangani diberikan form baru yang sesuai dengan kanun, pasangan calon yang belum menandatangani diberikan form itu juga baru, dan tidak perlu ditandatangani di depan lembaga DPRA karena itu tidak lagi dibunyikan dalam pasal yang kanun baru. Kemudian menurut Abang, dengan polemik seperti ini, apa solusi terbaik dan memiliki maslahat untuk rakyat? Yang pertama mungkin
masyarakat umum mungkin tidak mengetahui secara detail seperti ini. Ya. Nah ini kan juga sifatnya kontestasi politik macam bisa dilakukan intrik dan segala macam. Misalnya ada satu pasangan calon nanti tidak menandatangani itu bisa dikatakan wah urungnya paslon yang hangetim perjuangkan MOU. Oh iya. Jadi bahan kampanye juga. Jadi bahan kampanye juga. Padahal ketentuan itu sudah dirubah oleh DPR sendiri bersama pemerintah. Jadi solusinya menurut Lun ya harus direvisi keputusan ini untuk menyelamatkan nih, untuk kembali ke realnya ya, ke norma yang sudah diatur. Berkepastian hukum itu bagian daripada prinsip penyelenggara pemilu. Jadi KIP harus akuntabel memutuskan keputusannya, berkepastian hukum juga menjaga ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat harus dijaga. Karena kan begini, bagi penyelenggara pemilu ini kan mengolah konflik yang ilegal, yang legal. Yang legal, ya. Mengolah konflik politik yang legal. Harus berbasis pada ketentuan, bukan pada keinginan juga. Harus berbasis pada ketentuan. Jadi ada aturan main, nah, konfliknya legal, ada aturan main itu diikuti supaya dan perlakukan semua calon secara setara dan adil sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ada. Kalau persyaratannya sudah dirubah, ayo rubah keputusannya untuk mengikuti kanun yang sudah berubah. Jangan memaksa putusan yang tidak dirubah. Karena kami masih menggunakan kanun lama. Kan pemahaman kita yang belajar hukum, sederhana ya, yang belajar hukum. Kanun 12 2016 itu masih berlaku. Ya. Apanya yang berlaku? Pasal-pasal yang tidak dirubah. Ya. Sedangkan pasal-pasal yang sudah dirubah dengan kanun yang baru, maka tidak berlaku lagi pasal yang sudah dirubah. No. Pasal yang telah dirubah. Ada pasal peralihan juga. Ada pasal peralihan juga. Jadi apalagi keputusan KIP Aceh ini diterbitkan setelah kanun ini dilahirkan. Nah, kanun ini kan 5 Juli 2024. Apakah sudah ada di lembar daerah kan juga? Ya, artinya sudah ada nomor. Sudah ada nomor kan berarti sudah dilempar daerah kan. Berlaku lah. Dan semua masyarakat harus tahu kan, gitu efeknya kan. Apalagi penyelenggara pemilu. Jadi begitu. Kemudian bicara integritas, karena ini kontestasi yang politik, bagaimana kita hubungkan kontestasi politik dengan integritas penyelenggara pemilu? Ya, semua penyelenggara pemilu itu dihadapkan pada problem integritas. Nah, jadi integritas sebagai penyelenggara pemilu itu diuji pada saat dia menyelenggarakan pemilihan. Nah, kalau integritas penyelenggara pemilu itu dapat ditarik-tarik atau dapat dipengaruhi, maka bisa dipastikan pemilihannya itu yang semula kita harapkan menjadi konflik yang legal itu menyebabkan keberpihakan dari tidak kemandirian penyelenggara pemilu, menyebabkan konflik semakin besar dan mengarah kepada konflik partisipan. Dan ini yang perlu diperhatikan, integritas. Jadi menjadi penyelenggara pemilu itu sebenarnya hilang kemerdekaan kita. Hilang kemerdekaan kita. Kita ngopi sama kawan-kawan partai politik, sama tim paslon menjadi terbatas, pada itu teman. Kita berormas tidak bisa yang berafiliasi dengan partai politik. Jadi kita harus pahami ketika kita menjadi penyelenggara pemilu ada kemerdekaan individu kita yang dibatasi oleh undang-undang untuk menjaga integritas kita. Pengalaman Mbak Munawar 3 periode di KIP, 2 di kota, 1 di provinsi. Apa pengalaman yang kemudian menghilangkan kemerdekaan? Ya, diuji integritas. Misalnya ya, saya secara keluarga itu dekat dengan satu paslon. Orang tuanya dekat sama orang tua saya. Akibat ia menjadi calon, saya nggak bisa bersilaturahmi lagi. Hanya untuk menemani ayah untuk berkunjung, nggak bisa lagi. Ya, kadang-kadang orang tua yang paham oke, napu balon jagro. Tapi kan akibat itu kita nggak bisa bersilaturahmi. Kawan-kawan yang semula kawan kopi, kawan diskusi, nggak bisa lama-lama duduk. Atau kemudian kalau ada undangan-undangan dari teman-teman, ya itu terkait dengan adanya irisan politik, kita jaga juga. Kalau kita hadir di satu partai politik, kita perlakukan kalau partai politik belum bulun mulut. Iya. Partai politik na undang ana bantajak partainya singo umah partai kamu undang runroh naja. Iya, masalah sih. Padahal emang sakit wadaya. Sakit harus tajak kan. Jadi posisi-posisian. Apalagi terkait dengan persyaratan atau pengolahan tahapan yang itu akan berpengaruh kepada
peserta pemilu atau peserta pilkada, calon khususnya. Harus memang diuji integritas kita. Bisa dengan tekanan, bisa dengan materi, dan yang lainnya. Tapi kemudian semua orang kan tahu bahwa proses rekrutmen, nah kita harus mengawal juga ke situ. Proses rekrutmen KIP itu kan DPRA dan Komisi 1 juga, dan itu kan multi partai juga dalam itu. Nah, semua orang tahu bahwa itu ada trik, ada macam-macam lah, kita nggak bisa sebutkan. Tapi kemudian ini kan ada semacam balas jasa. Apakah pengalaman Bang Munawar? Saya bagian dari produk itu. Pernah mengalami bagian dari produk itu di Banda Aceh 2 periode maupun di provinsi. Nah, sebenarnya ini kan pada pola komunikasi saja. Bagaimana mengkomunikasikan. Misalnya ada tuntutan dari partai politik atau personal yang dulu mendukung kita di situ. Kita komunikasikan ini nggak bisa. Ini menyalahi ketentuan. Kalau kami lakukan ini ada dampaknya. Ini kan komunikasi. Lakukan komunikasi. Artinya komunikasi menjadi kunci. Jadi kunci. Toh di DPR itu atau di KIP dan DPR itu sering ada rapat-rapat koordinasi dengan Komisi 1. Nah, misal dulu ya, terkait dengan tekanan yang besar kepada KIP Aceh di periode saya untuk menetapkan tahapan pilkada. Kita berapa kali rapat dengan DPR, kita sampaikan kondisi-kondisinya. Ini ujungnya nih nggak jadi juga. Kita berikan argumentasi, penjelasan. Ada yang bisa diterima, ada yang mungkin tidak bisa diterima. Tapi pada prinsipnya kalau kita lakukan, ini akan bermasalah. Nah, terbukti kan? Nah, walaupun akhirnya kita tinggal sendiri. KIP Aceh periode yang lalu tinggal sendiri. Berhadapan dengan hukum, digugat di KPP. Digugat dengan paslon yang sudah mengumpulkan KTP di daerah Sebu Salam. Ya gugat kami, rugilah. Saya sudah kumpulkan KTP sekian ribu, sekian ratus ribu saya harus bayar masyarakat, meyakinkan. Tahu-tahu pilkadanya batal. Bagaimana? Kerugian. Nah, itu untung tidak dilaporkan ke pidana umum. Kerugiannya berapa harus ganti rugi gitu ya. Akibat sebuah keputusan yang bisa berdampak besar. Nah, itu juga keputusan KIP Aceh nomor 17 ini. Kalau tidak dirubah, ini berdampak kepada calon peserta pemilu. Anda menerapkan ketentuan pasal norma yang sudah dirubah. Anda persyaratkan itu kepada calon. Nah, calon dia secara formnya memang sudah disiapkan oleh KIP. Dalam lampiran 3 itu. Dia buat, tapi tidak di depan lembaga DPR. Bermaterai cukup juga. Form ini salah sebenarnya. Keliru form ini. Karena mengambil pasal 24 huruf E. Mestinya mengambil pasal 24 huruf E yang sudah dirubah. Itu. Dan paslon memiliki kewajiban juga untuk menggugat itu atau menggugat sekarang atau bagaimana? Ya, paslon pastinya kan punya hak-hak sebagai bakal calon peserta pemilu apabila karena keputusan KIP ini menjadi objek hukum. Berita acara, keputusan bisa disengketakan di TUN, bisa diadukan ke Panwasli, nanti ada sidang mediasi di Panwasli, ada sidang sengketa antar peserta pemilu di Panwasli. Di TUN bisa diuji keputusan KIP Aceh-nya, bisa diuji keputusan KIP Aceh yang menyatakan calon tidak memenuhi syarat, bisa diuji. Dan pengujian itu kan akhirnya dalil argumentasi hukum. Bang Munawar sebagai senior lah, kita anggap sebagai penyelenggara pemilu di Aceh. Kan yang duduk sekarang dikit kan kawan-kawan Bang Munawar juga, beberapa sahabat juga, junior dan senior juga. Nah, artinya Abang telah berusaha nggak berkomunikasi secara non formal atau duduk ngopi atau mengingatkan ini, bukan hanya dengan melalui media online atau podcast seperti ini. Jadi kalau mungkin saya sudah bicara di media, artinya tahapan yang tadi Bang sudah dilakukan. Kita sudah pernah mengingatkan, itu kanun sudah berubah, Anda keliru. Coba diperhatikan kembali, ajak kawan-kawan diskusi. Apa responnya? Kasih bocor. Memahami, ya memang sudah berubah. Sudah berubah, tapi nanti kita akan bicarakan ke leading sektornya, misalnya gitu kan. Kan di KIP itu ada leading sektornya. Ada yang membidangi teknis, ada yang membidangi hukum. Dan dengan kawan-kawan KIP Aceh, saya lebih banyak berkomunikasi dengan divisi hukum. Karena Abang juga di divisi itu dulu. Dulu saya divisi teknis. Divisi teknis ke divisi hukum. Karena saya melihat komisioner yang membidangi divisi hukum ini memiliki pengetahuan hukum yang kita bisa belajar darinya. Kita bisa belajar darinya. Dia expert di bidang hukum. Dia mau belajar,
dia punya kemampuan analisa hukum, ya, sering diskusi. Cuma kan dia tidak sendiri di situ. Ada teman-temannya yang lain yang juga harus diberikan pemahaman. Dulu saya divisi tenis. Divisi hukum itu Pak Tarmizi. Beliau magister hukum, pernah jadi hakim ad hoc. Saya tanya, setiap keputusan Ki Aceh, Bang, gimana? Gimana pandangan Rocky, Bang? Diskusi. Ya kalau lakukan secara teknis begini, bagaimana dampak hukumnya? Oke. Nah, kemudian Bang, bagaimana ini seolah-olah KIP Aceh ini superior juga, nggak ada yang kontrol secara masyarakat, akademisi juga, jadi follower juga semuanya. Nah, bagaimana kita mengajak kolaborasi para civil society, para akademisi untuk juga hal-hal seperti ini nih, speak up semuanya supaya ini cepat jadi bermuara. Karena kan tujuannya untuk kemaslahatan, ketentraman, damai juga. Bagaimana Bang respon? Ya, memang kadang-kadang ketika kita bicara tentang hal ini kan bisa ditarik-tarik. Oh, dia bagian dari A, bagian dari B. Ini juga dihindari oleh teman-teman mungkin ya. Termasuk kita barangkali. Termasuk kita barangkali, ya kan? Padahal tujuan kita jelas. Dipetakan nanti bagaimana. Kemaslahatan. Jadi kemudian saya lihat juga civil society itu gak malas bicara pemilu. Kenapa tuh, Bang? Dalam saya lihat mungkin ada apa ya? Ada kesuntukan ya, kejumudan kawan-kawan ini. Alah, lagi-lagi majulah. Nah, jadi apalagi dengan pemilu 2023 kemarin ya. Bagaimana banyak hal yang kita tahu, banyak hal yang kita dapatkan informasi bagaimana pemilunya sangat ya mengecewakan kita lah secara proses ya. Bukan secara hasil ya, secara proses. Ya kan? Ada hal-hal yang itu di luar dugaan kita. Dia kadang-kadang maka lah pemilu kemarin kan nggak ada pemantau pemilu yang betul. Dan untuk aja pemilu 2024 juga sebenarnya nggak ada pemantau. Nggak ada pemantau. Maka saya sarankan teman-teman, ayo mahasiswa, kawan-kawan senat, kawan-kawan akademisi, kan bisa secara mandiri aja kan. Kawan-kawan di LSM ya. Bisa mengajukan pemantauan sebagai pemantau pemilu di tahapan mana mau pantau. Dan juga peran Panwasli. Panwasli kan megang fluid ya. Sprit. Dan kami nanti akan mengundang juga Panwasli. Undang Panwasli punya fluid ya. KIP, Anda keliru tuh. Nah, kita kan nggak pernah dengar nih. Misal dari teman-teman Panwasli Aceh yang ad hoc untuk pilkada ini mengingatkan. Mesti diingatkan. Nah, ketika keputusan nih Pak, wah ini ada keliru. Coba atau sering kita dulu dengan Panwasli Aceh baik yang karena saya nggak sempat melaksanakan pilkada ya. Itu komunikasi intens. Dan kami semua berkorespondensi. Setelah komunikasi di atas meja, oke, Pak Munawar, Pak Samsul, kita bersurat. Jadi tetap ada korespondensi surat. Jawaban tadi yang di atas meja tertulis lagi nih. Sehingga persoalan-persoalan yang memungkinkan muncul itu dapat kita mitigasi sebelumnya. Apa yang tidak berat ketika pemilu 2019 rekap di DPRA itu? Betul. Nah, tapi kan semua yang bisa kita selesaikan, tidak ada botol aqua yang terlempar. Ya, persoalan perbedaan-perbedaan itu sudah kita mitigasi, di mana kita tahu di mana posisi perbedaannya, apa masalahnya, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, bagaimana yang otentiknya. Nah, kita bicarakan itu. Bagaimana misalnya KIP Aceh Besar yang nggak bisa melaksanakan rekap, diambil alih oleh KIP Aceh 3 hari selesai. Apa yang menjadi rekomendasi Panwas kita kaji, kita bicarakan, kita buka hitung suaranya, kita hitung, menjaga suara yang sudah ada di hitung suara. Nah, itu hal-hal komunikasi ini penting. Nah, Panwas mestinya harus berkomunikasi. Harus hadir. Bukan hadir eksklusif, jangan tapi hanya inklusif. Nah, dia kan bisa Panwasnya jangan malu-malu ya. Ada yang sifatnya temuan, ada yang sifatnya bentuk laporan. Jadi Panwas bisa, wah ini KIP Aceh kayaknya sudah keliru nih menerapkan norma hukum. Ayo kita ingatkan. Kami sama Panwas dulu sampai pada bagaimana nih penghitungan KPU 30% keterwakilan perempuan itu kok pembulatan ke bawah. Mestinya kan pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke bawah itu tetap nggak mencapai 30%. Kita komunikasikan intens itu. Akhirnya nih Kak, kita punya hierarki. Hierarki menyatakan begini, kita nggak boleh berbeda dengan keputusan KPU. Tetap. Walaupun akhirnya digugat kan. Akhirnya digugat, bahkan kan parah sekali itu gugatan itu di MK. Satu dapil di sebuah pemilihan DPRD di sebuah provinsi itu dibatalkan semua oleh MK. Disuruh ulang lagi semua. Partai politik mengusulkan 30% keterwakilan perempuan di dalam daftar calonnya lagi. Atau seperti DPD di Sumatera Barat. Bagaimana? Dibatalkan semua DPD-nya.
disuruh pemungutan suara ulang. Seluruh provinsi Sumatera Barat terhadap DPD berubah kan hasilnya. Karena hanya ada keputusan KIP yang membatalkan, keputusan KPU-nya yang membatalkan satu calon Ya. DPD. Bang, kemudian laginya ini kan head to head, head to head, dan head to headnya untuk penyelenggara. Apakah nilai-nilai independensinya itu betul-betul diuji atau biasa-biasa saja? Ya tetap independensi penyelenggara itu akan diuji. Kalau head to head kan jelas dia Ya, kan. kan diuji. Kalau ada 3-4 pasangan kan masih lumayan kita. Ya, itu mudah mengujinya. Bagaimana? Mudah mengujinya. Kita lihat nanti penyelenggara di kabupaten kota, di provinsi kita bisa lihat dari kebijakan-kebijakannya, dari keputusan-keputusannya, kemana dia berafirmasi. Akan nampak itu, ya. Akan nampak, akan muncul, dan kalau kita kawan-kawan di luar penyelenggara tidak mengawasi, ya ini akan seperti itu terus. Dan kita berharap kawan-kawan ini punya kemandirian. Ya. Lakukan aja bagaimana prosedur yang ada. Tidak perlu neko-neko. Artinya KIP bukan hanya diawasi oleh Panwasli, Tapi diawasi tapi juga diawasi oleh publik. oleh masyarakat. Dan masyarakat bisa juga melaporkan. Bisa juga melaporkan. Banyak Masyarakat memiliki hak untuk itu. banyak aduan ke DKPP dari masyarakat biasa. Banyak aduan DKPP yang itu dikabulkan oleh DKPP. Artinya penyelenggara pemilu itu harus sangat hati-hati. Harus sangat hati-hati. Maka saya bilang kemerdekaannya dicabut. Kemerdekaannya hilang, dan dia harus bersikap tidak partisan. Dia harus bersikap mandiri, berdiri di semua kelompok. Menurut Abang, KIP hari ini, apakah memiliki potensi untuk digugat? Mereka, kalau terkait masalah ini, potensi digugat besar sekali. Potensi digugat kemandiriannya, potensi digugat aspek prinsip penyelenggara pemilu yang dilakukannya, juga aspek keputusannya yang akan diuji di Petun. Apabila mereka tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang saya sampaikan, solusi buat KIP Aceh dalam hal ini dalam pandangan saya. Mudah-mudahan kawan-kawan menonton ya, dan mendengar saran dari pihak di luarnya, bahwa ya rubah aja keputusan KIP Aceh. Lampiran 3-nya dirubah, huruf D kapital dalam persyaratan pencalonan di syarat angkanya 3 kalau nggak salah saya, itu dirubah. Bersedia surat pernyataan menandatangani, bersedia menjalani peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional. Sebagaimana bunyi pasal dalam kanun. Nah, kan enggak kehilangan muka bagi KIP Aceh dengan merubah keputusannya. Kami pernah mencoret satu caleg di Aceh Selatan karena dia pernah menjadi anggota PPS. Karena waktu itu kan pemilunya beririsan dengan selesainya pilkada. Aceh Selatan itu kan pilkadanya telat. Nah, dia jadi caleg. Bahkan ini caleg potensial. Karena rekomendasi Panwas untuk dicoret, karena dia masih menjabat, kita coret. Yang dicoret calegnya? Caleg yang kita coret dari daftar calon tetap. Enggak kita tetapkan. Karena waktu itu KIP Aceh mengambil alih Aceh Selatan. Oleh partai ini, itu nggak salah saya partai PKP ini, menggugat kami ke Petun. Ini sudah ditetapkan DCT nih. Perintah Petun, masukkan yang bersangkutan ke DCT. Harus kita rubah putusannya, nggak kehilangan muka kita menjalankan putusan. Betul. Nah, apalagi kalau ini belum masuk kepada ranah gugatan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara, belum masuk pengaduan-pengaduan ke Panwas. Kalau menurut teman-teman KIP, wah ini ada kekeliruan, akui saja kekeliruan ini. Nggak akan membuat mereka malu, nggak akan membuat mereka rugi. Toh yang dia lakukan ini adalah memperbaiki sesuatu yang keliru. Kalau ini tidak lakukan, posisinya ini akan berdampak bagi dirinya sebagai penyelenggara pemilu, bagi peserta pemilu, juga bagi masyarakat umum. Begitu dia. Pengalaman Abang sempat nggak kalau kita penyelenggara pemilu lalu kita dalam tanda kutip partisan, itu ada ancaman atau ada sejenis itu? Seperti saya sampaikan tadi, ada kemandirian kita yang terus kita jaga. Maka risikonya kalau kita berdiri di atas semua golongan, semua kelompok atau semua tidak memihak, tentu pasti ada ancaman. Ya, mesti ada ancaman. Saya ketika di KIP Banda Aceh itu pernah mengalami ancaman-ancaman seperti itu. Padahal mengelola sebuah kota yang 9 kecamatan saja.
Dengan intelektual yang tinggi juga. Jadi kita bisa diancam hanya karena misalnya kita merekomendasikan bahwa ada sebuah lapangan yang sudah direkomendasikan oleh Pak Ibu Camat agar itu digunakan sebagai lokasi kampanye, tapi ada satu partai politik lokal tidak melakukan di situ karena di situ becek, harus pindah ke tempat lain. Sedangkan kampanye itu harus di lokasi yang ditetapkan. Kita surati, nggak bisa pindah ke situ. Walaupun itu bukan yang direkomendasikan oleh Bu Camat, bukan masuk dalam keputusan kita, Anda pindah. Karena kita sampaikan seperti itu, ya kita diancam, macam-macam diancam. Ya kita sampaikan aja, nggak apa-apa. Itu kan terbiasa lah kalau jadi penyelenggara pemilu itu ada tekanan kiri kanan itu terbiasa. Tidak menjadi sesuatu hal yang harus ditakutkan, harus dikhawatirkan. Itu kan kita sudah kalau berjalan pada jalur yang benar. Tapi kalau sudah neko-neko, itu sudah. Kalau sudah mulai neko-neko, sudah mulai lirik-lirik dengan peserta pemilu, yakinlah waktu nanti akan membuka itu semua. Apalagi Aceh kecil kali. Kecil sekali akan membuka itu semua. Si A pernah buat apa, si B pernah buat apa. Akan terbuka semua, yang akhirnya kita malu sendiri. Malu mungkin institusi yang pernah kita wakilkan. Misal saya harus menjaga nama baik institusi IAIN, alumni di situ, harus menjaga institusi Kemenak, ASN di situ. Itu banyak hal yang harus kita jaga. Harus menjaga institusi ormas yang kita pernah aktif. Ini kan dijaga. Kalau kita jaga semua, kita punya latar belakang masing-masing semua. Kalau itu nggak kita jaga, dan mereka kawan-kawan kita di UIN, di EN, di Kemenak, di ormas-ormas ini kan juga mengingatkan kita. Mengingatkan kita hati-hati, jaga integritas, jaga kemandirian, baik salah langkah. Ini kan bagian daripada mengingatkan kita. Betul. Banyak senior-senior dosen-dosen, guru-guru besar yang jumpa, Pak Yusni Sabi jumpa, kata hati-hati, Pak Aliasa jumpa, saya kata begaget, berlaku adil sama orang semampunya. Banyak yang memberikan nasihat ya. Nah, itu yang memicu spirit, motivasi untuk selalu menjaga integritas. Begitu Pak Muklis. Jadi itu memang betul-betul harus niatnya itu harus clear ya. Clear. Dan kita butuh teman-teman yang mengingatkan itu. Betul. Termasuk podcast kita juga. Butuh teman-teman mengingatkan itu. Kalau kita nggak diingatkan oleh teman-teman, kita lalai. Betul. Terus sendiri. Betul. Padahal ini ada sesuatu yang mungkin kita keliru. Nah, itu juga kita harapkan. Bang, ke depan ini Bang lihat suasana politik kita. Bagaimana Abang melihat? Ya, yang pertama ya, ini kan pilkada yang bukan sekali dua kali kita lakukan. Dari 2006 sudah kita lakukan. Artinya masyarakat kembali disuguhkan kepada kontestasi demokrasi dalam bentuk pemilihan kepala daerah. Paling penting saya kira kedua pasangan calon atau peserta pemilu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, ya ini kan semuanya berusaha meyakinkan masyarakat untuk dipilih. Agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dan hak pilihnya diberikan kepada mereka. Tentu dalam hal ini silakan saja menggunakan cara-cara yang diatur dalam ketentuan peraturan. Yakinkan masyarakat. Kemudian jangan beli masyarakat dengan lembaran Soekarno-Hatta kalau orang sampaikan. Daun merah yang berlembar-lembar ya. Itu kan walaupun kita tidak bisa memastikan money politik praktik itu tidak, masyarakat kita juga permisif, kita harus pahami itu juga. Tapi paling tidak kita berusaha menyuarakan itu bahwa Anda dipilih karena masyarakat menghendaki Anda untuk menjalankan visi program ke depan. Kemudian kampus juga berperan. Bahkan sekarang boleh kampanye di kampus. Oh gitu ya? Oh ya, putusan MK itu membolehkan. Misal kampus A mengundang harus adil juga, bisa mengundang satu kandidat, ke depan mengundang kandidat yang lain. Boleh. Sampaikan visinya di tengah-tengah kawan-kawan intelektual di kampus. Kan jadi putusan MK memberikan kampanye di kampus perguruan tinggi. Kemudian karena pilkada ini rentan gesekan di masyarakat, pasti kan polarisasi terjadi di masyarakat. Betul. Tingkat gubernurnya akan jadi polarisasi pasti. Di tingkat kabupaten kota, bupati dan wali kota juga akan jadi polarisasi. Inilah yang memungkinkan potensi gesekan. Nah, tentu kita berharap
penyelenggara tidak menambah Gesekan itu. dengan kebijakan-kebijakan mereka. Kita berharap juga perangkat-perangkat di kampung yang diberikan amanah menjadi kecil, jadi amanah menjadi perangkat-perangkat kecamatan, diberikan amanah menjadi camat. Itu harus independen. Berlaku netral saja. Apakah bisa netral itu diwujudkan? Nah itu tantangan, tantangan bagi yang mengemban amanah. Ayo berjalan sebagaimana real yang ada. Kalau sudah ditarik ke kiri ke kanan ya, kemudian ditambah lagi dengan intimidasi dan ancaman, nah tentu kan ini menyebabkan ketertiban umum menjadi terganggu. Pak kecil ayah keji uang rumah, Dan nyena. ya kan? Pak kecil ayah keji uang, Pak Imum ayah keji uang rumah. Jadi kondisi-kondisi seperti itu ya sama-sama kita jaga ketertiban itu. Betul. Juga aparat penegak hukum Harus netral. harus netral juga, jangan tebang pilih. Aparat penegak hukum, polisian ya, kemudian ketertiban umum ada Satpol PP misalnya nanti. Dan yang paling puncaknya ya di hari H, pemungutan suara itu. Puncak di hari H ya udah biarkan itu menjadi hari di mana masyarakat menentukan hak pilihnya, menentukan calon pemimpinnya baik untuk level kabupaten maupun di provinsi. Penyelenggaranya juga gitu juga sampai ke jajaran paling bawah. Biar sampai viral kembali ada gium menang Mbak Urung Pulih. Kon menang Mbak Urung Pilih. Menang Mbak Urung Tule. Ya. Menang Mbak Urung Pilih. Bukan menang Mbak. Menang Mbak Urung Pilih. Jadi kan sebenarnya saya sebagai mantan penyelenggara pemilu sedih juga mendengar ada gium ini. Ya, aduh, jangan menana lagi. Jadi mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Ya. Sebenarnya pilkada ini Bang kan proses demokrasi 5 tahunan, bukan politik yang kemudian hitam putih, surga neraka dan seterusnya kan. Dan artinya perlu elemen segmen atau topik pencerahan publik juga kan. Jadi masyarakat harus tercerahkan bahwa ini bukan politik ideologi. Ini bukan politik hitam putih sebuah negara, tapi ini proses tahunan, proses 5 tahunan demokratisasi. Dan di sini kan butuh jiwa besar juga. Nah, apa saran Abang supaya masyarakat kita tercerahkan bahwa ini bukan politik ideologi, ini politik demokrasi biasa. Gimana masukan Abang? Ya, ketika kita nggak bisa juga menafikan bahwa fanatisme itu kan muncul di tengah masyarakat terhadap pasangan calon tertentu yang dia dukung. Tentunya pasangan calon yang didukung itu akan menjadi pasangan calon yang paling utama, yang dibela habis-habisan. Malah tim rudara. Nah, ya kan? Belum macam. Menyokanjikan mendung. Jadi ini kan seperti Bang Pulih sampaikan tadi, ini kan politik elektoral 5 tahun sekali proses demokratisasi. Tapi kan kemudian ada kelompok-kelompok yang itu membangun irisannya dengan ideologi. Nah, itu kan juga menjadi bahan untuk merekatkan pendukung. Jadi begitu juga ada kelompok-kelompok yang juga menggunakan narasi-narasi yang hidup di tengah masyarakat, itu bisa menarik dukungan. Nah, polarisasi tadi kemudian memunculkan fanatisme. Ini memang suatu hal yang lazim dalam pilkada. Nah, bagaimana mengelolanya saja, bagaimana tim pemenangan dari pasangan calon masing-masing itu mengelola, memanage hingga tidak terjadi benturan di tengah masyarakat, saling memaafkan apabila ada kekeliruan. Tapi kan agak sulit kita bicara ideal. Betul. Nah, itu dia. Itu. Karena yang direbut ini kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang untuk memerintah, memanage selama 5 tahun ke depan. Ya, setelah itu ada lagi. Nah, setelah itu kan ada kembali lagi. Nah, ini yang kemudian, apalagi ada partai politik pendukung ya, partai politik pendukung ini punya basis konstituen, ada basis ideologi juga. Kemudian misalnya basis ideologi ini juga sampai kepada kelompok-kelompok di tengah masyarakat, kelompok-kelompok agama di tengah masyarakat. Ini kan juga tarik menarik. Ya. Tidak semuanya pure ada di satu kelompok, juga terbagi di berbagai kelompok. Nah, ini kan kondisi seperti ini ya normal. Ya. Tetapi bagaimana kenormalan ini harus dimanfaatkan, bisa dirawat, dijaga, tidak kemudian memantik konflik. Ya. Hanya karena satu spanduk turun, kemudian spanduk yang lain diturunkan, atau
karena ada satu spanduk yang hilang, kemudian mencari-cari. Nah, mencari-cari siapa yang menghilangkan, kemanapun dikejar misalnya, atau sampai terjadi pemukulan. Kan tuh lihat kemarin ada pemukulan kan, hanya karena selembar spanduk. Hanya karena selembar spanduk ditempelkan di tempatnya, kemudian dipindahkan sedikit, ditempelkan spanduk yang lain, marah yang punya spanduk. Memukul sampai bengkak-bengkak kan. Nah, urusannya pidana. Urusannya selesai di dalam perdamaian, alhamdulillah selesai dalam mediasi damai segala macam. Kelompok-kelompok yang bertikai yang bermasalah di kasus itu selesai dalam perdamaian, tidak perlu sampai ke polisian. Tapi kan sedih kita. Betul. Hal yang sepele. Hal yang sepele kan, tapi ini karena posisi fanatik. Fanatisme itu nggak bisa juga kita. Bagaimana kemudian melanjutkan proses demokrasi ini dengan ceria, ini dengan kegembiraan, kegembiraan. Gimana caranya? Kayaknya sulit tuh Bang ya. Ya, saya pernah melakukan itu. Di Banda Aceh pada saat Pilkada 2017 kami menghadirkan Babe Cabita. Oh gitu. Almarhum Babe Cabita kami hadirkan di Unsia. Ayo Pilkada yang menggembirakan. Di akhir kampanye sudah tensinya sudah tinggi sekali karena juga head to head kan. Betul. Dua pasangan juga kan waktu itu Pak Amin dengan Bu Eliza, head to head di masyarakat sudah banyak sekali beredar narasi-narasi saling menjatuhkan kan, itu macam lah. Di akhir kita tutup dengan kelucuan. Karena emang sesungguhnya ini akhirnya lucu-lucu aja. Yang berkontestan akhirnya kan salam-salaman, ngopi bareng, kan kita masyarakat udah bermusuhan. Artinya ini kan perlu kita perlu nilai ini perlu dicerahkan juga untuk masyarakat. Karena juga ada begini ya, fanatisme ini juga dasari bahwa klaim bahwa yang berhak untuk memimpin kami. Di kabupaten kota itu kami yang berhak mengambil peran ini. Apakah itu masih cocok dengan realitas perkembangan kita hari ini? Kalau berhak kan tidak perlu ada sebuah kontestasi. Mengambil hak kekuasaan tunjuk saja. Mengambil hak kekuasaan itu dengan proses kontestasi itu. Jadi tidak ada klaim ini nyonyo kalinya hak kamu memimpin. Menyohana mono kejadian. Tidak juga. Di kontestasi inilah yang menyalurkan bagaimana mengambil hak itu. Kalau masyarakat kemudian diyakinkan bahwa ini wajar untuk diberikan, ya diberikan dalam bilik suara. Nah, gitu sederhana. Luar biasa. Makasih Bang Munawar. Sama-sama. Ini diskusi yang mencerahkan. Saya rasa kehadiran Bang Munawar ini memperjelas tadi juga soal independensi KIP dan seterusnya. Dan kita nanti akan mengundang juga beberapa yang lain Bang Munawar. Supaya suasana kebatinan yang damai, yang harmoni ini dapat kita lanjutkan. Makasih juga sudah diundang di Sago TV. Siap, makasih Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.